Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, kemenangan telak Timnas Indonesia di laga perdana bersama John Hetman jelas adalah kemenangan yang sangat memukau dengan skor telak 4-0. Tetapi kita harus mengakui juga bahwa tim ini masih punya kekurangan, masih punya sejumlah minus. Jadi rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya ingin memaparkan setidaknya ada 3 minus yang menjadi catatan saya dalam keberhasilan Timnas Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis. Sekedar disclaimer di awal bahwa ini bukannya mengesampingkan hasil positif perjuangan skuad Garuda untuk meraih kemenangan di laga perdana bersama Timnas Indonesia. Tetapi kita harus akui bahwa tim ini baru memulai jalannya. Era John Hetman baru dimulai, tim ini masih panjang perjalanannya, sehingga menurut saya tim ini lebih butuh banyak masukan, saran daripada pujian. Jangan sampai pujian yang berlebihan di hanya satu laga membuat tim ini terlena dan melupakan tujuan akhir, yaitu lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah 3 minus yang menjadi catatan saya dari hasil laga antara Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. 3 minus yang menurut saya kalau ini dimaksimalkan, diperbaiki, akan menjadikan Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Yang pertama, penempatan Jordi Amat sebagai gelandang bertahan. Dalam formasi 4-4-2, Jordi Amat menjadi satu dari 2 gelandang sentral bersama Calvin Verdon. Permasalahannya adalah rekan-rekan sekalian, Jordi Amat ini secara usia sudah tidak segesit dulu, sudah tidak secepat dulu, sehingga sangat berisiko kalau kemudian Jordi Amat ini kehilangan bola di lini tengah, karena begitu dia kehilangan bola di lini tengah, maka lawan akan langsung bertemu dengan 2 bek tengah yang ada di depan gawang. Dan Jordi Amat sendiri dengan kondisi yang ada saat ini, kalau dia kehilangan bola, maka dia akan kesulitan untuk mengejar bola yang lepas tadi. Dan di laga kemarin ada beberapa kali momen Jordi Amat kehilangan bola, gagal intercept, dan dia kesulitan untuk mengejar lawan yang sudah merebut bola. Sehingga dalam hal ini untung Jordi Amat ini didampingi oleh seorang Calvin Verdon yang secara postur juga dia lebih gesit, dia lebih lincah, secara usia juga lebih baik, sehingga sepertinya ini sudah menjadi pola yang diatur oleh John Hetman. Bagaimana satu gelandang yang secara usia sudah lebih tua, tetapi juga punya kemampuan untuk mengalirkan bola, didampingi oleh gelandang lain yang secara usia lebih muda dan punya kemampuan fisik untuk mengcover rekannya di lini tengah. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika duet gelandang tengah Calvin Verdon dan Jordi Amat digantikan oleh duet gelandang yang tipikal, Joey Pelupessy disandingkan dengan Ivar Jenner. Joey Pelupessy yang secara usia juga sudah lebih berumur, didampingi oleh seorang Ivar Jenner yang lebih muda. Polanya hampir sama. Joey Pelupessy bertugas untuk menjadi holding midfield di depan duet back tengah, mengalirkan bola, dan Ivar Jenner sebagai rekannya bertugas untuk mengcover kalau Joey Pelupessy kehilangan bola. Hal yang sama terjadi ketika Calvin Verdon diduetkan dengan Jordi Amat. Jadi ini minus pertama yang menurut saya harus diperbaiki. Kalau John Hetman menduetkan 2 pemain senior dan kemudian pemain yang lebih muda, kenapa tidak sekalian diduetkan 2 pemain yang secara usia dan secara kemampuan fisik lebih memiliki kemampuan untuk memobilisasi area di lini tengah. Misalnya Calvin Verdon diduetkan dengan Ivar Jenner, Jadi menurut saya ini akan menjadi satu kombinasi yang lebih baik, dan pemain-pemain seperti Jordi Amat atau Joey Pelupessy tetap memiliki peran, tetapi bisa saja dimasukkan menjadi gelandang dari bangku cadangan. Kemudian yang kedua, minus kedua menurut saya adalah penempatan Rizky Ridho sebagai fullback kanan. Ini adalah posisi yang relatif kurang familiar bagi Rizky Ridho, walaupun dia bisa saja bermain di posisi itu. Tetapi pada pertandingan kemarin kita bisa melihat bahwa ada ketimpangan agresivitas dari posisi sayap kanan dan sayap kiri. Di posisi fullback kanan, sayap kanan yang ditempati oleh Rizky Ridho tidak seagresif posisi fullback kiri yang dimainkan oleh Donny Tripamungkas.
Donny Pamungkas yang memang terbiasa bermain di posisi fullback kiri tampak lebih agresif melakukan agresivitas penyerangan, membantu penyerangan dibandingkan Rizky Ridho. Di poin ini, kalau tujuannya adalah untuk mengamankan pertahanan, untuk menguatkan sisi defensif, maka penempatan Rizky Ridho di sisi kanan itu adalah satu hal yang positif. Tetapi kalau tim butuh untuk mencari gol, maka menempatkan pemain seperti Kevin Dix atau Sandy Walsh di sana rasa-rasanya akan lebih tepat. Tetapi tentu John Herdman punya pertimbangan sendiri, tetapi saya melihat ini satu hal yang minus ketika terjadi ketimpangan antara agresivitas di fullback kanan yang tidak sebaik agresivitas di fullback kiri. Kemudian minus ketiga adalah pada penampilan Mauro Zylstra. Ya, ini agak mengejutkan mungkin buat rekan-rekan. Terlepas dari satu golnya yang menjadi gol keempat timnas Indonesia, menurut saya Mauro Zylstra ini belum benar-benar bisa beradaptasi dengan pola serangan dari timnas Indonesia. Kalau kita melihat bahwa pola serangan timnas Indonesia di era John Herdman ini banyak sekali melepaskan umpan-umpan terobosan yang menuntut penyerang di depan ini mampu berlari mengejar bola di ruang kosong yang disasar oleh umpan-umpan terobosan. Dan ada satu momen ketika Mauro Zylstra baru masuk di babak kedua, lalu kemudian dalam situasi serangan, Ragnar Oratmangun melepaskan umpan terobosan dan Mauro Zylstra itu nggak bisa ngejar bola terobosannya, nggak bisa ngejar umpan terobosan. Saya jadi ingat Arkan Kakak dulu pernah di sebuah siaran langsung ya diteriakin oleh komentator lari. Saya seperti melihat duplikasi momen yang sama ya. Umpan terobosan Ragnar Oratmangun itu bagus, tetapi entah kenapa Mauro Zylstra tidak bisa mengejar umpan terobosan tersebut. Lalu kemudian padahal itu momennya dia baru masuk di babak kedua ya, which is staminanya masih bagus, harusnya dia masih punya power dan speed buat mengejar umpan terobosan itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana di awal-awal Mauro Zylstra masuk, dia sempat 2 kali kehilangan bola. 2 kali dia kehilangan bola dan itu menyebabkan ball position berpindah ke lawan. Untung lawannya St. Kitts and Nevis. Kalau lawannya sekelas Jepang, sekelas Australia, Indonesia mungkin sudah berada dalam kondisi berbahaya dengan situasi tersebut. Jadi Mauro Zylstra menurut saya tipikal striker yang mungkin agak kurang cocok dengan tipe serangan timnas Indonesia sekarang yang banyak mengandalkan umpan terobosan. Dalam hal ini dia harus menjadi seorang target man di depan yang lebih banyak menunggu bola di dalam kotak penalti, bukan pemain yang berdiri di luar kotak penalti lalu mengejar umpan terobosan. Ini tentu bisa menjadi perhatian bagi John Herdman untuk menganalisa di menit-menit keberapa seorang Mauro Zylstra layak dimasukkan di babak kedua. Demikian rekan-rekan sekalian, itu 3 minus yang menurut saya patut dicermati dari kemenangan perdana timnas Indonesia bersama John Herdman. Penempatan Jordi Amat sebagai gelandang tengah yang perlu dievaluasi, penempatan Rizky Ridho sebagai fullback kanan yang menyebabkan ketidakseimbangan agresivitas di fullback kanan dan kiri, dan kemudian Mauro Zylstra yang terlepas dari satu golnya masih agak kerepotan untuk mengimbangi umpan-umpan terobosan dari sistem penyerangan timnas Indonesia saat ini. Apapun itu, kita berharap tentu ke depannya Indonesia akan menjadi semakin lebih baik bersama era John Herdman. Salam sepak bola.